Oke, baik. Kita lanjut lagi. Karena teknis program ini. Oke, saya lanjutkan kembali. Saya punya orang tua, ia selalu lakukan kebiasaan tradisi di kampung, daerah. Karena kan kita masing-masing kita punya daerah. Jadi bagaimana orang-orang yang benar untuk menyikapi puasa itu, beliau katakan waktu itu, setahun memanage kita mencari nafkah, karena kehidupan di kampung beda dengan kehidupan di kota. Jadi orang kampung itu, orang-orang daerah itu, ia datang ke kota untuk cari rezeki usaha, yang berdagang, yang berbisnis, yang segala macam. Orang tua saya pernah bilang dulu, dari hitungan tahun itu ada 12 bulan. Di 12 bulan itu silakan 11 bulan kita gunakan untuk betul-betul mencari nafkah. Ini zaman dahulu ceritanya, bukan zaman sekarang. Dari 12 bulan, fokus 11 bulan berusaha, cari rezeki, ikhtiar. 1 bulan khusus itu jangan lagi cari usaha, diam di rumah untuk melaksanakan persiapan puasa Ramadan. Saya baru terpikir sekarang. Masya Allah, itu memanage, menyiapkan Ramadan, ternyata setahun menyiapkan Ramadannya. Jadi mereka orang-orang yang selalu taat kepada Allah, menyiapkan Ramadan sampai dikemas dalam prinsip berusaha, dalam prinsip berdagang, dalam prinsip mencari rezeki, itu terbetak dari pemikiran itu. 11 bulan itu untuk bekerja, mencari nafkah, segala macam bentuknya. Tapi 1 bulan tolong gunakan kesempatan itu untuk beribadah di bulan Ramadan full. Ya kalau kita sampai sekarang masih belum bisa. Memang di setiap bulan kita kerja. Tapi bukan berarti mengurangi kualitas puasa gitu. Jadi as-salafus saleh yasta'iduna Ramadan, ba'duhum yasta'iduna Ramadan fi sana kamilah, wa ba'duhum yasta'iduna Ramadan fi 6 syuhur, wa ba'duhum yasta'iduna Ramadan tiwalis sana. Mereka menyiapkan Ramadan setahun penuh, ada yang menyiapkan Ramadan 1 tahun. Ia siapkan khusus, ada yang menyiapkan Ramadan 6 bulan, ada yang menyiapkan Ramadan 2 bulan, ada yang menyiapkan Ramadan 1 bulan. Ini semuanya dalam rangka menyikapi puasa dari sisi batin. Biar bersih hati ini, jauh-jauh disiapkan. Nah, tadi saya ulas. Kalau kita nahnu ya'malu bil aks, kita berbuat kebalikannya. Betul kan? Tadi saya singgung, menyiapkan puasa Ramadan hanya seminggu. Yang disiapkan pun bukan hal yang spiritual, tapi yang zahirah. Dari sisi pakaian, makanan, dan lainnya. Tapi mereka orang-orang saleh menyiapkan Ramadan itu dari sisi kejiwaan mereka. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita untuk selalu bisa menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah yang terkait dengan persoalan moral, etika, akhlak ini, itu lebih cenderung kepada kebiasaan. Jika orang perilaku kebiasaan baik menjaga lisan di bukan bulan Ramadan,
Di bulan Ramadan itu sudah tidak ada persoalan. Dia sudah tidak ada lagi masalahan. Karena sudah biasa. Sudah biasa hatinya itu memang tidak pernah berbuat bohong, tidak pernah riba, tidak pernah namimah, tidak pernah khusumah. Apalagi ini khusumah. Khusumah seturuan, permusuhan, wal izaah, dan saling menyakiti. Itu sekarang bukan hanya terlontar dalam lisan. Jadi hifzul lisan, menahan diri itu dari perbuatan mencaci, maki, riba, namimah. Nampaknya dalam kondisi kita saat ini sekarang, bukan hanya lisan yang berperan, tapi tangan itu sangat berperan. Kita ketemu tidak, mau ngomong langsung nggak enak, tangan yang cepat ngambil HP, bikin SMS, caci maki di WA, itu sama menghilangkan pahala puasa juga. Apalagi yang sudah terang-terangan dalam ucapan kita. Jadi ulama-ulama soleh menyikapi betul tentang puasa ini dari sisi hifzul lisan, menjaga lisan. Wasaumu apa hada? Fahada saumul lisan, qala Sufyan, al-ghibatu tufsidus saum. Tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa menghindar dari semua itu memberikan tip kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Apa nasihat beliau? Jika kita sudah tidak lagi berdaya untuk menahan lisan kita dari bohong, dari riba, dari namimah, dari khusumah, dari miro'ah, menyakiti, maka beliau katakan itu irji'u ila syuglika bizikrillahi azza wa jalla wa tilawatil Qur'an. Segera kembali, segera palingkan jiwa kita ini untuk selalu zikir kepada Allah, mengingat Allah, taat kepada Allah dengan membaca Quran. Itu untuk menghindar dari banyak salah dalam bicara, berbohong, ghibah, namimah, khusumah, iza miro'ah, wa ilzamu bisukut, dan tetap memilih diam, jangan berbicara. Aneka ragam seperti ini, mungkin banyak orang yang tadi saya sampaikan masing-masing punya ciri khas dalam berpuasa. Ada yang tidak pernah, dia itu menerima telepon di siang hari selama puasa Ramadan. Nanti kalau semua urusan bisnis segala macam komunikasi di malam hari dilakukan. Bisa jadi orang yang melakukan itu mencegah jangan sampai saat berpuasa dia salah bicara. Saat berpuasa dia salah berucap. Sehingga dia batasi, udah, saya tidak menerima telepon di siang hari selama Ramadan. Jika nanti urusannya penting, jika nanti ada urusan terkait dengan kantor, dengan perusahaan, dengan urusan mitra kerja, nanti habis sholat, habis iftar sama puasa, habis buka puasa, baru saya lihat, baru saya komunikasikan. Ada nggak orang yang menghindar dalam puasa begitu untuk menjaga lisannya? Banyak, Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing orang itu punya ciri bagaimana kita ini menjaga puasa kita supaya dapat pahala puasa dengan kebiasaan kita masing-masing. Ya, saya tidak juga menganjurkan ibu tidak harus meninggalkan HP, bukan. Maksudnya jaga kualitas lisan kita dari selalu jatuh kepada riba, kazib, namimah, khusumah, miro'ah, dan ilzam atau wayal zimu bisukut. Tetap kita pilih untuk berdiam diri ketimbang bicara waqa'at ala maksiatil lisan. Nah, dengan cara apa? Syarjil wa yashghuluhu bi zikrillahi subhanahu wa ta'ala bi tilawatil Qur'an. Ayo kita perbanyak diri kita dengan membaca Al-Qur'an.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asyamu junnah. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab fa in sabahu ahad aw qatalahu ahad falyaqul inni shaimun. Ketika dalam kondisi berpuasa, Rasulullah sampaikan puasa itu junnah, junnah itu perisai, perisai itu pelindung, pelindung itu wiqayah. Perisai pelindung wiqayah jiwa kita agar jangan sampai waqa'a ala ma harramallahu ilaihi. Jadi ketika seorang itu berpuasa, jangan melakukan ropas, fusuk, nifaq, riya, ghibah, namimah, dan sebagainya. Fa in sabahu ahad, ketika orang itu mencaci maki atau orang ini hendak memancing kita dalam emosi, maka sampaikan, ana shaim, saya lagi puasa. Itu. Jadi ibu, kita kalau sedang menjalankan puasa itu jangan terpancing. Bil khusus di puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan ini lau ta'lamu ummati ala ma fi Ramadan la rajau anna kulla syahri kullihi Ramadan. Kalau saja umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang terkandung pahala kebaikan al khairat wa ghufranat wa kulla syai fi Ramadan la rajau la rajauna, pasti umat saya itu mengharapkan di setiap tahun ini semuanya Ramadan. Nggak ada bulan Syawal, nggak ada bulan Dzulqa'dah, tidak ada bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, terus bulan-bulan yang lain harus tidak ada. Yang ada hanya Ramadan. Lau arabtum, jika kalian tahu apa yang terdapat kebaikan di bulan Ramadan. Wassalisu kaffus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Nah, sifat puasa orang-orang yang soleh, tahapan yang ketiga itu, yaitu kafus sam'i. Harus menjaga pendengaran yang disampaikan oleh Sa'id Ashur, yang pendengaran itu, wa asaumu, mana? Alisan, oh enggak di sini. Kapus sam'i anil isgha ila kulli makruhin lianna kullama harrama qauluhu harrama isgha'uhu. Walidha qarrana Allah azza wa jalla bainal mustami'i wa aqili suhti faqala ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lis suhti laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim wa aqlihimus suht. Itu Al-Maidah. Pasukutu anil ghibati haramun innakum idzan misluhum. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam kama rawa an Hafiz al-Iraqi biqaulihi al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Bapak Ibu sekalian, tahapan sifat puasa orang-orang soleh itu yang selanjutnya saqafus sam'i, menjaga pendengaran dari mendengar hal-hal yang makruh. Yang dimakruhkan saja harus dijaga dan dijaga betul oleh ulama-ulama soleh dalam berpuasa itu. Bagaimana kalau mendengarkan yang haram? Saya pernah ditanya, musik itu haram atau halal? Boleh atau tidak? Saya pernah sampaikan, jika musik nasidnya itu, bait syair-syairnya itu, ketika didengarkan, membawa kita untuk tersupport dalam beribadah kepada Allah, itu boleh. Tapi kalau kita mendengar alunan syair, bait syairnya, alunan suaranya, bait syairnya,
itu ketika kita dengar menjatuhkan, menjerumuskan kita untuk lupa sama Allah, itu nggak boleh musik itu. Jadi jika mendengarkan musik, nah ada manfaat kejiwaan kita beribadah, boleh. Kalau tambah kacau dalam beribadah, nggak boleh. Ketika kita dengar musik ingat sama Allah, boleh. Ketika kita dengar musik, lupa sama Allah karena terbawa oleh musik yang ada, itu nggak boleh mendengarnya. Jadi fayastama nas'aluka Allah ayastami'a sima'an khairan. Kita berdoa kepada Allah dari pendengaran kita, pendengaran yang selalu baik-baik. Maka baca doa dalam berwudu itu apa? Berlindung dari mendengarkan hal-hal yang positif, yang baik. Jadi ghibah dan orang yang ghibah ngomong-ngomong orang yang ngomonginnya dosa, yang mendengarkannya pun dosa. Fahuma syarikani fil ismi. Keduanya itu sama-sama berserikat dalam dosa. Mendengarkan ghibah nggak boleh, berbuat ghibah nggak boleh. Mendengarkan yang haram tidak boleh. Mendengarkan haram tidak boleh. Minta yang mendengarkannya pun tidak boleh. Nah, itu adalah sifat yang selalu dijaga oleh ulama-ulama salafus soleh tentang berpuasa. Karena mereka yang khawatir bukan terjadi pembatalan puasa. Kalau pembatalan puasa zahir, kita semua insya Allah terjaga. Kita semua insya Allah mampu. Jangan pun kita yang usianya sudah tua seperti ini, bahkan anak kecil pun mampu kalau hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Nah, mereka para ulama di berbagai kesempatan, di berbagai buku, di semua nasihat, jaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Karena ini sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Sesuatu yang tidak terlihat oleh indera kita. Kemarin dalam hadis sebelumnya, kam min sa'imin yasumu bisyamihi illa al-atas wal ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa di antara kita. Berpuasanya itu tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga yang diterima. Karena tadi dia hanya berpuasa puasa zahir. Puasa batinnya dia tidak berpuasa. Nah, ini yang kita khawatirkan. Maka Imam Ghazali mendampingkan ibadah itu harus selalu ada dua. Pertama sifat al-khauf, yang kedua sifat ar-roja. Al-khauf, ar-roja artinya optimis, al-khauf pesimis. Kita yakin, pede sekali kita. Dengan puasa 7 hari, dengan hari ini kita lakukan di hadapan orang, bahwa kita di puasa kita diterima. Berlebihan kita dalam mengekspresikan ibadah itu tidak boleh. Terlalu pede beribadah nggak boleh. Harus didampingi oleh rasa al-khauf, pesimis. Jadi antara khauf dan roja dalam beribadah itu selalu berdampingan. Selalu pede juga nggak boleh dalam beribadah. Takutnya yang kita sudah baper dalam beribadah kita ini diterima, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu pesimis pun jangan. Takut sekali dengan ibadah. Mau baca Quran takut salah makharijul hurufnya. Mau ngaji baca takut salah. Jangan juga, ayo dalam konteks majelis ilmu ini, ayo tidak ada yang dosa. Karena konteksnya kita belajar.
belajar, dan saya katakan lagi-lagi belajar. Nggak ada konteks orang dosa dalam belajar. Yang ada mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ibu baca Quran, makharijul hurufnya belum begitu fasih, silakan dibaca saja. Karena konteksnya kita sedang belajar memperbaiki bacaan kita pada dasarnya. Enggak dosa, tidak dosa. Ini yang dosa ini, dia sudah tidak mau belajar, lalu dia baca Quran, bacanya salah, lalu bangga dengan bacaan yang salah itu. Ini yang bermasalah. Sama dengan konteks yang sekarang ini kita sudah hampir tahunan kita dengar antara orang yang sholat kunut dengan yang tidak yang sholat subuh dengan kunut dengan sholat subuh tidak kunut. Yang sholat subuh kunut menjustifikasi ke yang kunut. Yang tidak kunut menjustifikasi ke yang kunut. Kedua-duanya saling mencemoohkan, saling merendahkan, saling melecehkan. Padahal kedua-duanya betul dilaksanakan. Yang tidak betul orang yang tidak sholat subuh. Itu konteksnya. Artinya, jika dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya dalam berpuasa, kita tidak menjaga anggota badan kita. Tadi lisan sudah kita sampaikan, pandangan sudah kita sampaikan. Nah, sekarang ini pendengaran. Jika kita lengah untuk menjaga semua itu, masuk dalam konteks kam min shaimin yasumu bisyamihi illa al-'atas wal ju'. Kita nggak ada apa-apanya. Sayang kalau kita tidak menjaga kebutuhan jawareh kita, spiritual kita, batin kita puasa. Ayo, kesempatan kita masih beberapa hari ke depan. Karena kita baru 7 hari. Berarti masih ada waktu berapa? Kalau 30 itu 23 hari lagi. Masih ada waktu di depan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita agar kita bisa istiqamah dengan apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita sudah tahu. Ayo dilaksanakan sama-sama dalam rangka menjaga keabsahan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, saya ulang lagi. Kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita ini puasa kasiyamuna kasiyami atfalina. Kita berpuasa seperti puasa anak-anak kita yang masih kecil, yang belum balik. Mereka saja dipaksa untuk tidak makan mampu. Kalau hanya tidak makan dan tidak minum. Nah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita termasuk puasa solehin, orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa kafus sam'i. Harus menjaga pendengaran, harus menjaga lisan, harus menjaga pandangan. Itu 3 yang sudah disampaikan. Yang selanjutnya kita di majelis hari ini kita selesaikan sampai dengan 6. Ini baru ketiga. Yang keempat sekarang beliau katakan kafu baqiyatil jawarih kaf ar-rabi'u kafu baqiyatil jawarihi anil asam minal yaddi warijli anil makari wa kaful batni anisyubahat tiwaktil iqtar fala makna lisaumin wa huwa kafu anit ta'amil halal summa iftaru alal haram. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian, ciri khas kualitas puasa salafus soleh yang keempat, menjaga semua baqiyatul jawarih anil asam, menjaga semua
anggota badan ini waqa'a ala zanbi, jatuh dari kepada dosa. Detailnya beliau katakan dari tangan, kaki, melangkah, jangan sampai melangkah anil makarih, yang dicegah, yang dilarang. Masih dikatakan waqaful batni subahat, ditambah lagi harus menjaga asupan-asupan badan kita dari syubhat. Kapan itu dilaksanakan? Waktu iftar. Jadi yang syubhat saja, ulama-ulama salafus soleh menjaga jangan sampai berbuka puasa dari barang yang syubhat. Apalagi yang haram. Dari mana cara menghasilkannya, cara mendapatkannya. Jangan sampai kita berpuasa, di saat berpuasa, berbuka kita dengan barang yang subhat menjadi asupan gizi kita dalam berbuka puasa. Itu dihindari betul oleh ulama-ulama salaf. Apalagi waqa'at alal maksiyah. Karena pada makna lisaim, maka tidak ada artinya bagi orang yang berpuasa, wa huwa kafun anit ta'amil halal, dia selalu menjaga dari hal-hal yang halal, tapi summa iftarun alal haram. Kemudian pas waktu buka, menu yang digunakan untuk berbuka itu dari barang haram. Tidak ada artinya sama sekali. Berarti yang harus kita puasa pekerjaan. Kita bekerja harus puasa. Dalam konteks puasa itu tidak boleh kita curang, tidak boleh ribah, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh berlaku curang. Itu harus berpuasa dalam ikhtiar kita mencari rezeki. Kalau itu kita lakukan, maka barang yang kita miliki dapatnya itu menjadi barang yang halal. Kalau barang yang halal dimakannya itu asupan gizi yang masuk ke tubuh kita akan punya asar min nasy'atil ibadah. Kalau barang yang kita makan dari barang yang halal, ini tubuh kita ini punya semangat, punya energik untuk beribadah. Tapi kalau makanan yang haram dimakan oleh kita, masuk dalam tubuh kita, ini efeknya selalu membawa kepada hal-hal yang negatif. Malas beribadah, kotor pikirannya, julid, dengki, syirik, ghibah, namimah, al-iza'ah, al-khusumah, itu selalu muncul dari jiwa, dari tubuh, dari fisik yang diberikan makanan haram. Maka harus dijaga sekali. Fa misalu hadza shaim misalu man yubna qasran wa yuhdimu misran. Dari contoh itu, orang yang puasa tapi makan haram, orang yang puasa berbuka dengan barang yang haram, famisalu hadza shaim, orang yang berpuasa seperti ini, misalu man yubna qasran, seperti orang yang membangun gedung. Gedung dibangun, wa yuhdimu misran, tapi kotaknya dihancurkan. Kita bangun rumah di Bekasi, bangun gedung nih, kita bangun hotel. Nah sementara Bekasi itu diporak-porandakan, dihancurkan. Fa inna misaluman bana qasran wa yuhdimu misran. Fa inna ta'amal halal innama yadurru bi kasratihi la bi naw'ihi. Jadi makanan yang halal itu akan memberikan dampak positif kepada jiwa kita.
Makanan yang haram itu akan menjadikan negatif dalam kejiwaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, bila ingin terus tersupport kejiwaan kita untuk selalu mailul alal khair, cenderung kepada kebaikan, usahakan makanan yang kita makan jangan masuk makanan yang haram kita terimanya, kita perolehnya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW itu sebagiannya itu man nabatat minal haram pannaru aula bihi. Jiwa, badan, anggota badan kita yang tumbuh dari makanan-makanan yang haram, pannaru aula bihi, itu neraka jahanam lebih cocok untuk orang yang tubuhnya, jiwanya itu dipenuhi dengan barang yang haram dari sisi makannya. Cara memperolehnya, cara mendapatkannya. Jika itu ada dalam orang yang berpuasa khususnya, maka seperti orang yang membangun hotel, tapi tempatnya dihancurkan. Dia membangun hotel di Bekasi. Nah, Bekasi ini sekarang sedang di bumi hancurkan kotanya. Nggak akan mungkin terjadi hotel itu. Pasaumu litaklilihi. Wa tarikul istiksari minad dawa'i khaufan minad darar. Idza tanawalu asamuka nasafihan. Jadi kita mengantisipasi mengobati itu, mengantisipasi dari sakit itu lebih bagus daripada mengobati saat sakit. Begitulah istilah yang disampaikan oleh penulis buku ini. Mengantisipasi sakit, jangan sampai sakit, itu bagus sekali ketimbang kita berobat saat sakit. Nah, itu waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min saumihi illal ju' wal aqas. Rawahu Ahmad. Qila huwallazi yuftiru 'alal haram. Dikatakan dalam riwayat Ahmad ini, orang yang seperti itu membuka puasanya dengan buka barang yang dihasilkan dari barang haram, berbuka puasanya. Lalu waqila huwallazi yumsiku an at-ta'amil halal wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghibah. Yang dimaksud mereka itu tetap dia berpuasa, makan halal, maksudnya itu dia tetap makanannya halal dalam berpuasa, tapi wa yuftiru ala luhumin nasi bil ghibah. Ketika dia berbuka, dia bukanya dengan daging mentah yang haram, yang diistilahkan di sini itu luhumun nas bil ghibah. Itu bukanya dengan ghibah. Jadi ghibah itu hukumnya memakan bangkai teman sendiri, ghibah namanya. Wa yuftiru ala luhumin nas bil ghibah. Wa qila huwa alladzi la yuhfaz jawarihu an asam. Itulah orang-orang yang tidak menjaga anggota fisiknya dalam berbuat dosa dalam waktu ia berpuasa. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan di siang menjelang sore ini bermanfaat khususnya buat mukri saya, buat saya menyampaikan, dan buat ibu-ibu. Nah yang terakhir al-khamis anla yaktasir minat ta'amil halal waqtal iftar. Nah ini mungkin nih lebih banyak ke ibu-ibu nih yang tersinggung nih di bab bahasan keempat ini tentang puasanya orang-orang yang soleh. Jangan mengolah-olahan, memasak-masakan yang berlebihan. Walaupun itu boleh. Waqtal iftari saat berpuasa.
ibu nih yang biasa ngelola saat menyiapkan hidangan santap buka puasa. Semua dibikin, semua dibuat. Dari mulai kolaknya, kolak biji salak, terus lagi kolak timun suri, kolak singkong, kolak ubi, belum lagi jus, dari jus mangga, jus apa sampai jus ama. Semua disiapkan, makanan dari berbagai aneka makan disiapkan dalam hidangan untuk buka puasa. Walaupun itu halal boleh, tapi tidak boleh itu dilakukan. Wa alla yuksir minat ta'amil halal waqtal iftar. Bihaisu yumla jaufahu faqad akhraj bihaisu yumla jaufahu. Jadi kalau itu kita terus lakukan, kita disuguhkan dengan barang-barang itu, ini akhirnya kita dipenuhi hidangan-hidangan itu, dimakan itu yang membuat nanti kelelahan dalam kita beribadah. Tentunya sholat tarawih. Nah, faqad akhraja an-Nasa'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma wi'a'u syarri minal batn. Ditanya di sini wa kaifa yastafidu minas shaumi qahrun adun qahrun wa kasru syahwati. Oh, bukan itu bukan itu. Jadi yang waqt iftar bihaitsu yumla jaufahu. Laqad akhrajahu an-Nasa'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga didelegasikan larangan untuk kita tidak boleh memperbanyak makanan-makanan yang halal waktu berpuasa itu karena mawa'a syarrun min batnin. Jadi hidangan-hidangan yang masuk kepada perut itu yang kosong ini akan menyebabkan beberapa dampak. Dampak negatif dari kedokteran, dampak negatif dalam diri kita saat melaksanakan sholat berikutnya. Jadi sholat maghrib, kan kita nanti mau mempersiapkan diri untuk sholat taraweh. Maka kalau perut itu terlalu kenyang, itu tidak mengenakan bagi kita. Itu yang bagian yang ke-6. Jadi di sini disampaikan wa kasratu mana? Oke, wa minal adab as-salihin min siyami fi Ramadan min nahari Ramadan daiman yuqawwi jasaduhu bit tasbihi wa tajammudi. Jadi adab di antara kebiasaan juga orang-orang dalam berpuasa itu, di samping ia menahan anggota badannya itu, di samping ia menahan emosionalitasnya itu, ia juga menahan di siang hari itu untuk selalu jatuh kepada maksiat kepada Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ibadah, tajammud, tasammud, tasyahud, itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sini ada juga dicatat itu adab orang yang berpuasa itu selalu membersihkan diri. Siang ia lakukan kebersihan diri jiwanya itu dari apa? Bukan hanya dari jawarih, tapi dari bukan hanya dari zahir, tapi dari batin. Nah, untuk mendapatkan kesempurnaan pahala puasanya. Yang terakhir, asadis, kebiasaan orang-orang saleh dalam beribadah puasa itu ayyakuna qalbuhu badal iftar mu'allaqan mudtarriban bainal khaufi war raja. Kebiasaan orang-orang saleh dalam tingkatan berpuasanya itu setelah ia berbuka puasa, setelah buka puasa mu'alliqan mudtariban bainal khaufi war raja. Itu selalu ada dalam hati kita rasa ungkapan yang membingungkan di hati kita bainal